Halo semuanya. Jadi, di video kali ini kami akan melakukan percobaan mengenai tekanan hidrolik. Tapi, sebelum kita lanjut ke percobaan, kita akan mengulik lebih dalam dulu tentang tekanan hidrolik. Nah, apa sih yang selalu terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar tekanan hidrolik? Jawabannya adalah hukum Pascal. Karena tekanan hidrolik ini sangat berkaitan erat dengan hukum Pascal. Lalu, apa itu hukum Pascal? Jadi, hukum Pascal adalah hukum yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Hukum Pascal juga dapat dirumuskan sebagai berikut. P1 sama dengan P2, atau yang dapat kita jabarkan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Teman-teman, tahu nggak sih? Hukum Pascal ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari loh. Ini adalah salah satu contohnya. Mesin hidrolik pengangkat mobil ini bekerja berdasarkan prinsip hukum Pascal dan biasanya kita bisa temukan di tempat pencucian mobil ataupun di bengkel mobil. Dan dengan menggunakan mesin ini dapat memungkinkan kita untuk mengangkat beban yang besar hanya dengan menggunakan gaya yang sedikit. Jadi, pekerjaan kita pun sehari-hari menjadi lebih mudah. Tujuan percobaan kita kali ini yang pertama adalah untuk membuktikan kebenaran dari hukum Pascal, yang mana saat P1 sama dengan P2, maka pompa hidrolik akan dalam keadaan seimbang. Yang kedua, untuk membuktikan pernyataan bahwa pemberian sedikit gaya memungkinkan sebuah beban yang memiliki berat lebih besar untuk terangkat. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk membuktikan pernyataan bahwa mesin hidrolik benar bekerja sesuai dengan hukum Pascal. Nah, itu dia teman-teman teori dan juga tujuan percobaan kita kali ini. Sekarang, langsung aja yuk kita lihat bagaimana pembuatan alatnya dan juga percobaannya. Setelah menyaksikan bagaimana mesin hidrolik ini kami buat, sekarang kita akan melihat apa saja sih data percobaan yang kita punyai. Yang pertama ada luas permukaan atau yang akan kita sebut dengan A.
Luas permukaan ini kami dapatkan dari dua buah suntikan yang kami gunakan. Yang pertama ada suntikan kecil atau yang kami sebut dengan A1. Suntikan kecil ini memiliki ukuran diameter 1,6 cm. Kemudian kita dapat memasukkannya ke dalam rumus luas lingkaran dan didapatkan hasil luas permukaan dari suntikan kecil atau A1 adalah 2,01 kali 10⁻⁴ meter persegi. Luas permukaan yang kedua, kami menggunakan suntikan berukuran 20 ml atau yang akan kami sebut dengan A2. Suntikan besar ini memiliki ukuran diameter 2,1 cm. Kemudian kita dapat memasukkannya pula ke dalam rumus luas lingkaran dan didapatkan hasil 3,46 kali 10⁻⁴ meter persegi. Dengan demikian, kita juga bisa mendapatkan perbandingan A1 dibanding A2 sama dengan 1 dibanding 1,72. Nah, perbandingan ini juga yang akan menunjukkan bahwa mesin hidrolik kami dalam keadaan seimbang. Data kedua yang kami miliki adalah beban atau M2. Yang pertama, atau M2A, kita menggunakan beban sebesar 0,5 kg. Beban kedua atau M2B sebesar 0,7 kg. Dan beban terakhir atau M2C sebesar 1 kg. Karena kami telah memiliki data percobaan, sekarang kami akan memasukkan data-data tersebut ke dalam perumusan hukum Pascal guna untuk melakukan percobaan. Ini adalah perhitungan untuk beban yang pertama. Kita mempunyai data M2A yaitu sebesar 0,5 kg. Dengan data ini, kita dapat menemukan bahwa F2A adalah sebesar 4,9 Newton. Karena kita sudah mempunyai data A1, A2, dan F2A, kita dapat mencari F1A dan ditemukan hasil sebesar 2,84 Newton. Karena kita sudah mempunyai data F1A, sekarang kita bisa mencari data M1A. Dengan rumus yang tertera, kita mendapatkan hasil sebesar 0,289 kg. Nah, hasil ini yang akan menunjukkan bahwa mesin ini sedang dalam keadaan seimbang. Jadi, supaya F2A ini dapat terangkat, maka kita harus menggunakan beban sebesar lebih dari 0,289 kg. Kemudian, ini adalah perhitungan untuk beban yang kedua. Kami memiliki data M2B sebesar 0,7 kg yang kemudian kita bisa menggunakannya untuk mencari F2B dan didapatkan hasil 6,86 Newton. Karena kita sudah memiliki data A1, A2, dan F2B, maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus hukum Pascal untuk mencari F1B dan didapatkan hasil sebesar 3,98 Newton. Dengan hasil tersebut, kita sekarang bisa mencari M1B dengan rumus yang tertera dan didapatkan hasil 0,406 kg. Nah, hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa mesin hidrolik kami sedang dalam keadaan seimbang. Nah, supaya F2B ini dapat terangkat, maka bebannya harus lebih dari 0,406 kg. Dan ini adalah perhitungan untuk beban yang terakhir. Kita memiliki data M2C sebesar 1 kg. Dengan data tersebut, kita bisa mencari F2C dan didapatkan hasil sebesar 9,8 Newton.
Lanjut, karena kita sudah memiliki 3 data, yaitu A1, A2, dan F2C, sekarang kita dapat memasukkan data-data itu ke dalam rumus hukum Pascal untuk mencari F1C. Dan didapatkan hasil F1C adalah sebesar 5,69 Newton. Dengan data F1C dan percepatan gravitasi, kita bisa menentukan berapa sih M1C-nya. Setelah dihitung, kami menemukan bahwa M1C adalah sebesar 0,580 kg. Nah, data-data yang kami temukan tadi menunjukkan bahwa mesin hidrolik kami masih dalam keadaan yang seimbang. Dan supaya F2C ini dapat terangkat, maka beban yang kami gunakan ini harus lebih dari 0,580 kg. Nah, tabel ini adalah tabel yang memuat hasil perhitungan-perhitungan kami sebelumnya. Data-data tersebutlah yang menunjukkan di mana keadaan mesin kami masih dalam keseimbangan. Lalu, apakah betul demikian? Kita akan coba buktikan dengan percobaan sebagai berikut ini. Selamat menyaksikan! Ini adalah percobaan ketika F1 ditambahkan 50 gram dan F1 masih belum bisa mengangkat F2. Dan ketika ditambahkan 100 gram, ternyata F1 sudah bisa mengangkat beban di F2. Kemudian, untuk beban yang kedua, kita juga menambahkan 50 gram di F1, akan tetapi F1 belum bisa mengangkat beban di F2. Nah, sama seperti sebelumnya, ternyata ketika kita menambahkan 100 gram di F1, F1 sudah bisa mengangkat F2. Untuk beban ketiga, kita menambahkan 50 gram di F1, tetapi belum bisa mengangkat F2. Kemudian, ketika kita menambahkan 100 gram di F1, sama seperti sebelumnya, F1 terbukti mampu mengangkat beban di F2. Ini adalah tabel hasil percobaan untuk beban yang pertama. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ketika F1 ditambahkan 50 gram, F1 belum bisa mengangkat beban di F2. Akan tetapi ketika ditambahkan 100 gram, F1 sudah bisa mengangkat beban di F2. Begitu juga dengan hasil percobaan untuk beban yang kedua. Ketika F1 ditambahkan 50 gram, F1 belum bisa mengangkat beban di F2. Akan tetapi ketika F1 ditambahkan 100 gram, F1 bisa mengangkat beban di F2. Dan untuk percobaan yang terakhir, hasilnya juga sama, menunjukkan bahwa ketika F1 ditambahkan 50 gram, F1 belum bisa mengangkat beban di F2. Akan tetapi ketika ditambahkan 100 gram, F1 bisa mengangkat beban di F2. Melalui hasil-hasil tersebut, dapat menunjukkan bahwa alat yang kami buat tidak terlalu sensitif untuk mendeteksi adanya perubahan berat, sehingga baru bisa mendeteksi perubahan dan baru bisa mengangkat ketika ditambahkan 100 gram.
Dengan demikian, melalui percobaan kami dapat diambil kesimpulan yang pertama, didapatkan nilai P1 sama dengan P2 lah yang membuat pompa berada dalam keadaan seimbang. Setelah dibuktikan, memang benar pompa terbukti dalam keadaan yang seimbang. Secara keseluruhan sudah membuktikan kebenaran dari hukum Pascal. Kesimpulan yang kedua adalah percobaan tersebut membuktikan pernyataan bahwa pemberian sedikit gaya memungkinkan beban yang lebih besar untuk terangkat. Hal ini terbukti dengan gaya pada suntikan pertama atau F1 yang mampu mengangkat beban suntikan kedua F2 yang lebih besar. Terakhir, percobaan dengan membuat mesin hidrolik sederhana membuktikan bahwa mesin hidrolik tersebut bekerja sesuai dengan hukum Pascal dengan melihat bagaimana cara kerja alat tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dari awal hingga akhir dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai bertemu di lain waktu.